Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Suara, selamat datang di podcast Kawan Suara, podcastnya Himanomi. Sebelum kita mulai, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan, nama saya Yunika Nurfadila, Pendidikan Ekonomi 2019. Saya Rahmatul Hidayat, Pendidikan Ekonomi Angkatan 2020. Nah, gimana nih kabar Sobat Suara semuanya? Semoga sehat selalu. Nah, apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti ini kan, kesehatan adalah hal yang paling penting. Oleh karena itu, untuk Sobat Suara semua, patuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan jangan lupa menggunakan masker dimanapun kalian berada. Nah, pada episode Kawan Suara kali ini kita akan membahas topik yang tentunya sangat menarik. Apa nih kira-kira, Mat? Nah, karena mendekati penerimaan mahasiswa baru jalur SBMPTN dan jalur mandiri, oleh karena itu kami berdua di sini akan sharing-sharing pengalaman kita untuk memasuki universitas dan pengalaman kita untuk kelas online serta kelas offline seperti itu. Nah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai ke pembahasan kali ini. Nah, kan sebelum masuk universitas kan, dari Mbak Yunika kan pasti punya pengalaman yang menarik untuk di-sharing ke Sobat Suara semua. Untuk Mbak Yunika boleh sharing tentang pengalaman masuk universitas dulu? Nah, jadi pengalaman aku perjalanan untuk masuk universitas itu lumayan panjang. Jadi yang pertama nih di jalur SNMPTN. Nah, itu aku nggak dapet. Nah, kenapa nggak dapet jalur SNM itu? Yang nggak masuk kuota gitu. Terus klasik sih. Iya, terus abis itu kan SBM. Nah, pada tahunku itu kan sebelum daftar SBMPTN ada namanya tes UTBK. Nah, di situ ada 2 gelombang, gelombang 1 sama gelombang 2. Nah, aku ikut 2 gelombang itu. Nah, yang menarik tuh itu kan ketika SMA aku bareng teman-temanku di UTBK pertama tes bareng-bareng keluar kota karena kan di kotaku itu kan nggak nyelenggarain UTBK, jadi kita bareng-bareng keluar kota buat tes UTBK yang pertama itu. Nah, UTBK pertama udah, terus UTBK kedua nggak bareng-bareng teman-teman lagi sih, berangkat sendiri sama keluarga. Habis itu udah tes, terus keluar nilainya UTBK 1 sama UTBK 2. Habis itu daftar SBMPTN. Nah, itu sebenarnya juga masih bingung mau pilih apa gitu. Terus akhirnya udah daftar, habis itu kan pengumuman SBMPTN dan ternyata masih belum lolos. Nah, waktu daftar SBMPTN itu kan ada pilihan 1, 2 kan, Mbak? Nah, itu dari Mbak Yunika itu ada pilihan ke pendidikan ekonomi nggak? Waktu itu aku sama sekali nggak kepikiran buat daftar ke pendidikan ekonomi. Bahkan nggak ada sama sekali ke ekonominya, kayak gitu. Habis itu kan udah tuh nggak lolos tuh di SBMPTN. Ya sedih lah pastinya ya, tapi kita nggak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Akhirnya aku cari-cari pendaftaran lagi yang masih buka, pendaftaran mandiri, terus beberapa vokasi juga, salah satunya juga SMUNS ini. Nah, di SMUNS aku daftar, terus juga beberapa vokasi, terus karena belajar dari pengalaman, aku belajar lagi buat bisa lolos di jalur ini. Nah, ternyata pengumuman itu nggak beda jauh pengumumannya, SMUNS sama beberapa vokasi, dan alhamdulillahnya itu keterima semua, tapi atas beberapa pertimbangan akhirnya memutuskan untuk masuk di pendidikan ekonomi ini. Nah, karena dari Mbak Yunika sendiri kan garis besarnya kan otomatis diterima di jalur mandiri kan. Nah, dari Mbak Yunika sendiri apa punya tips and trick untuk Sobat Suara semua ini yang mau masuk universitas tapi mungkin nanti lewat jalur mandiri? Nah, gitu, Mbak. Yang pertama kalian juga harus berusaha buat belajar. Nah, pada tahunku kan buat SMUNS-nya itu pakai nilai UTBK sama tes tulis lagi. Nah, tes tulisnya itu kalau nggak salah tentang tes kemampuan dasar. Jadi kalian bisa belajar tuh tentang kemampuan dasar itu kayak gitu. Terus mungkin di tahun ini juga berbeda, aku juga kurang tahu untuk tesnya seperti apa gitu sih, Mat. Nah, aku udah cerita nih tentang pengalamanku buat masuk universitas, tentang perjalananku. Mungkin dari Rahmat sendiri nih punya cerita yang berbeda atau memiliki pengalaman menarik apa buat masuk universitas. Oke, nah kebetulan kan kalau dari Mbak Yunika kan
ke UNS kan itu lewat jalur mandiri. Tapi kalau aku alhamdulillahnya lewat jalur SBMPTN. Nah, dari pengalamanku dari awal itu sekitar bulan Februari kalau nggak Maret kalau nggak salah, itu dari UNS kan udah membuka jalur PMDK untuk diploma. Nah, aku itu daftar PMDK tapi ambil prodi D4 Demografi dan Pencatatan Sipil. Tapi mungkin di PMDK itu belum rezeki, jadi belum diterima di D4 itu. Nah, selanjutnya dari PMDK itu kan dari pihak sekolahan itu kayak guru BK-nya mengarahkan gitu Mbak, ini dari sekolah ini ada pembukaan pendaftaran. Nah, kebetulan yang saya pilih itu Akamigas Balongan di Indramayu. Nah, kebetulan itu aku milih di jurusan Fire and Safety. Itu jurusan yang bisa dimasukin oleh anak IPS. Kan kebetulan jurusanku IPS. Nah, di Akamigas itu ada 3 prodi. Yang 2 itu hanya bisa MIPA, terus yang 1 itu bisa IPS. Jadi aku otomatis ambil yang ketiga ini, yang IPS. Nah, alhamdulillahnya dari Akamigas itu aku diterima. Nah, rencananya kan buat cadangan itu UTBK dan SBMPTN nanti kan. Tapi ternyata di awal bulan April itu suruh ngelunasin uang gedung sama SPP dan lain-lain lah. Itu sekitar 25 sampai 27 juta kayaknya. Itu kan lumayan besar ya Mbak. Jadi lumayan kayak banget sih. Kan waktu itu kan SBMPTN kan dari LTMPT kan, itu belum ada kejelasan kapan dimulainya gitu kan, diundur-undur terus. Ya, itu kan awal Covid kan awal pandemi Covid-19. Jadi kayak mikir dulu, wah nanti kalau udah bayar terus diterima SBM kan itu sayang sekali uangnya, banyak kan 27 juta. Jadi otomatis saya memutusin enggak ambil di Akamigasnya. Terus dari Akamigas itu cari strategi lagi, cari cadangan lah intinya. Terus kebetulan dari UMS Surakarta itu membuka gelombang 1 pendaftaran, itu pakai nilai rapot. Nah, saya itu daftar pilihan pertama itu manajemen, pilihan kedua ekonomi pembangunan. Kebetulan di pilihan keduanya saya diterima di ekonomi pembangunan. Nah, di UMS itu sebenarnya malah udah ospek, udah dapat KTM, udah dapat jas, topi, jadi udah jadi mahasiswa UMS gitu ya. Nah, dari selesai ospek kan itu terus tes UTBK-nya dimulai kan. Kebetulan pusat UTBK aku di dekat UNS di ISI Surakarta kampus 2 di Mojosongo. Setelah dari tes itu kemungkinan 2 minggu atau 3 mingguan pengumuman SBMPTN keluar. Dan alhamdulillahnya aku diterima di UNS tapi di pilihan kedua di prodi pendidikan ekonomi. Nah, setelah pengumuman itu kan kayak bimbang gitu loh Mbak. Di UMS sudah diterima jadi mahasiswa, terus di UNS sendiri udah ada pendidikan ekonomi diterima. Jadi kayak bingung harus milih yang mana, kan sama-sama bagus. Yang UMS ekonomi kayak ekonomi murni, terus di UNS itu pendidikan ekonomi. Tapi setelah mempertimbangkan banyak kayak pertimbangan, tanya-tanya ke saudara, teman-teman, kebanyakan lebih nyaranin ke UNS, dan aku juga kayak mantep di UNS gitu, terus akhirnya ambil UNS gitu. Nah, wah, jadi cerita pengalaman Rahmat ini juga panjang, tapi dia lebih ke sebelum SBM-nya itu ya. Kayak cari cadangan-cadangan gitu. Bener banget nih, udah ngelepas juga beberapa sekolah ini. Iya. Oke, udah nih kita udah cerita pengalaman mengenai perjuangan untuk masuk universitas yang lumayan panjang juga. Sekarang kan abis udah masuk universitas nih, jadi mahasiswa baru. Pastinya kan ada masa dimana masa pengenalan atau masa ospek. Nah, di tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-19 ini, Rahmat kan ospeknya dilakuin secara online nih. Gimana sih rasanya ospek online tuh? Kalau ospek online itu kayak rasanya kurang greget gitu loh Mbak, kurang ngeh gitu rasanya. Kurang gregetnya tuh kenapa? Nah, yang pertama kan kalau online kan nggak bisa ketemu teman-teman secara langsung kan, jadi otomatis kayak keakraban antar mahasiswa baru itu kayak kurang. Terus kayak relasinya kayak terbatas gitu kalau online. Kalau offline kan bisa kenalan dari teman-teman mahasiswa Jakarta, Tangerang lah dan sebagainya. Tapi kalau online itu nggak bisa, walaupun bisa sih tapi kayak lebih dibatasi gitu. Cuman melalui media virtual ya? Ya gitu.
Terus apalagi ya, dari itu kan dibagi kelompok-kelompok. Nah dari dibagi kelompok-kelompok itu kan jadi tugas-tugas yang diberikan itu kayak kurang efektif menurut Mbak. Jadi biasanya kalau ospek kan, kalau offline ya setauku itu kayak dikasih tugas nanti belajar kelompok, ngumpul, jadi keakrabannya lebih tapi kalau online kan lewat Zoom, Google Meet, jadi kurang menurutku gitu sih Mbak. Nah, jadi terbatas juga karena medianya juga melalui online gitu. Oke, betul. Terus kan dari aku kan tadi udah nyeritain sedikit tentang pengalamanku tentang ospek online kan di 2020. Nah, dari Mbak Yunika sendiri kan angkatan 2019. Nah, dari Mbak Yunika ini gimana sih pengalaman ospek offline di UNS gitu? Bisa diceritain ke Sobat Suara. Nah, jadi kan aku kan ngalamin nih ospek secara offline. Jadi kemarin tuh ada ospek univ, ada ospek fakultas, juga ada sempat pengenalan prodi juga, orientasi di prodi. Nah, yang pertama tuh ospek univ. Nah, kita juga dibagi beberapa kelompok. Nah, namanya itu kelompoknya itu ada kakak manggalanya. Nah, itu di sana kita juga dibimbing, diajari bahasa isyarat. Nah, terus kita juga bikin life plan, terus buat kayak papan kelompok gitu juga. Terus di fakultas itu kita juga sempat bikin kertas-kertas untuk bikin formasi, tapi di fakultas FKIP ini. Kemudian juga di prodi kita dikenalin dosen-dosennya, terus kenalan dengan lingkup pendidikan ekonomi seperti itu. Nah, kemudian kan ospek itu berjalan beberapa hari ya. Kemudian di akhir penutupan ospek itu ada acara yang namanya Studenvakanza. Nah, di situ pagi itu kita dikumpulin, mahasiswa baru se-UNS dikumpulin di stadion UNS buat bikin formasi. Nah, di situ kan panas-panas tuh dari pagi sampai siang, panas-panasan untuk buat formasi itu. Kemudian udah istirahat, sore harinya itu ada kayak semacam puncaknya gitu. Nah, di situ ada gestarnya juga tuh buat seru-seruan untuk menutup hari ospeknya itu gitu sih. Kalau di tahun 2020 nih ada nggak yang menarik, kayak misal ada gestarnya nggak sih kira-kira? Kalau di ospek 2020 kan online kan, tapi itu ada gestarnya itu dari Solo sih, Taufik Sudirman, tahu kan Mbak? Oh iya. Ya, Taufik Sudirman itu kalau nggak salah itu juga alumni UNS, prodinya kan nggak salah sosiologi. Nah, kalau formasi kan kalau angkatan 2019 offline kan biasanya formasi di lapangan gitu kan? Iya, di lapangan panas-panasan gitu sih. Tapi kalau yang online di 2020 itu ospeknya tetap bikin formasi tapi di Zoom. Jadi dibagi kelompok-kelompok kan, setiap kelompok itu 25 orang. Itu warnanya formasi cuma warna merah sama putih, tapi yang ngatur dari manggalanya. Nah, sebenarnya kan enak kan, nggak panas-panasan. Tapi kalau nggak enaknya, sisi negatifnya dari formasi online itu kan nanti teks video kan 1 menit, terus setiap 10 detik ganti formasi, ganti gitu kan. Nah, itu kan di teks, terus ada salah satu anggota di peserta Zoom itu sinyal jelek kan otomatis hilang, formasinya berubah lagi. Jadi ngulang-ngulang itu terus, nggak enaknya cuma itu sih Mbak. Oh, berarti lebih ke terkendala sinyal kayak gitu ya, teknis, oke. Ya sih, bedanya kalau aku kan secara langsung ya, jadi kayak panas-panasan, capek gitu. Tapi sisi positifnya langsung gitu, dari pengarahan dari yang ngarahin kan langsung, nggak ada kendala-kendala apapun kan. Iya, nggak delay-delay gitu cuma sih. Panas. Udah nih, kita udah bicarain seputar ospek. Nah, jadi maba, jadi mahasiswa baru mulai kuliah. Nah, Rahmat ini kan juga mulai kuliah kan secara online ya. Jadi maba di saat pandemi. Gimana sih keluh kesahnya jadi maba saat pandemi? Kalau jadi maba saat pandemi kan otomatis nggak bisa ke kampus kan Mbak. Kan kuliahnya dari rumah. Iya. Nah, dari kuliah online itu otomatis kan dari mahasiswa baru belum pernah ke kampus kan, belum bisa melihat bagaimana kampus UNS ini sih gitu. Terus dari kita nggak bisa menikmati fasilitas yang disediakan kampus, kayak bus kampus dan lain-lain lah gitu, kayak wifi dan lain-lain. Terus kalau kuliah online kan kita cuma menghadap laptop atau komputer atau HP lah, itu online kan. Itu kayak bosen lah, karena suasana kelas belajarnya kayak agak kurang gitu. Jadi kebanyakan ngantuk sih Mbak kalau online menurutku.
Oh nah, gitu ya. Iya. Jadinya lebih kayak bosen gitu ya. Apalagi kan Rahmat belum pernah ke kampus ya. Jadi belum tahu tuh kira-kira ruang kelasnya buat pembelajaran di sebelah mana, gedungnya sebelah mana, nggak tahu gimana lingkungannya gitu ya. Ya awal-awal itu kan belum pernah ke kampus jadi bingung kan. Tapi karena rumahku dekat dari UNS, terus udah semester 1 tahun, jadi udah main-main ke kampus sih, udah tahu sih fakultas FKIP itu kayak apa, prodi pendidikan ekonomi. Sekarang ini ya, Rahmat bisa main ke kampus. Iya, tapi nggak enaknya gini Mbak, belum pernah ngerasain kelas tatap muka dengan dosen dan teman-teman banyak gitu. Nah, kan tadi udah bahas keluh kesah dari aku kan Mbak, selaku kayak mahasiswa di angkatan 2020 yang online. Nah, dari Mbak Yunika sendiri kan angkatan 2019. Tentunya kan udah pernah ngerasain kuliah offline sama online kan. Nah, dari Mbak Yunika sendiri lebih prefer ke kuliah offline atau ke kuliah online, terus alasannya apa milih itu gitu? Kalau dari aku sendiri nih sebenarnya sih kalau aku tuh lebih suka kuliah offline. Nah, karena kan kuliah offline kan kita ketemu teman-teman kayak yang dikatain Rahmat tadi, bisa ada interaksinya sama teman-teman, terus merasakan pembelajaran di ruang kelas itu mendukung untuk kita bisa lebih fokus, terus ada interaksinya langsung dengan dosen kayak gitu kan, jadi lebih masuk apa yang diajarkan oleh dosen. Nah juga kalau kita selesai kuliah tuh biasanya masih kumpul-kumpul sama teman-teman, bisa main bareng, jalan-jalan gitu sih, seru pastinya. Iya sih, tapi belum ngerasain sih angkatan 2020 kayak gitu. Ya, kalau dari Rahmat nih, kan aku udah sedikit cerita nih untuk kuliah offline-nya. Rahmat sendiri juga udah ngerasain kuliah secara online. Kira-kira Rahmat pilih mana nih, kuliah online atau kuliah offline? Kalau dari aku kan belum pernah offline ya Mbak. Jadi kayak kalau kita belum pernah itu seakan-akan kayak rasa ingin penasarannya tinggi kan. Jadi kayak wah aku harus kuliah offline ini biar bisa ngerasain kayak kakak tingkatnya. Jadi kalau menurutku kalau kuliah offline kan otomatis bisa ngerasain suasana kelas saat belajar dengan dosen, teman-teman. Terus habis kelas kan bisa makan bareng, main bareng kemana, terus ikut kegiatan himpunan, organisasi kampus atau yang lain-lain. Walaupun di kuliah online sendiri kan enak, jadi kalau kelas nggak harus mandi, tanginya agak siang. Kalau offline kan agak mandi pagi, terus buru-buru ke kampus, takutnya telat kelas kan gitu kan. Jadi dari pendapatku sendiri pribadi itu kayak mungkin kuliah offline lebih menarik sih mungkin, walaupun kuliah online juga enak gitu. Ya kita doakan saja semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir agar kita juga bisa ngelaksanain kuliah secara offline. Oke, amin. Wah, gak nyangka nih udah banyak banget yang kita bahas pada podcast kali ini. Semoga informasi serta pengalaman yang kita bagikan pada podcast kali ini bisa bermanfaat buat para sobat suara, terutama pada para calon mahasiswa baru. Nah, berhubung kan pembahasannya udah selesai kan Mbak. Jadi untuk sobat suara, kalau ingin cari informasi tentang mahasiswa UNS, terutama di prodi pendidikan ekonomi di UNS, bisa panteng nih di YouTube Himanomi dan Spotify Kawan Suara gitu. Nah, jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, tetap patuhi protokol kesehatan dan juga selalu memakai masker. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.